SEMM. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Metro, tepatnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dengan kode mata kuliah FEB 19061 dengan bobot SKS 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Saya mengampu pada program studi S1 Manajemen. Jadi di sini saya akan mendeskripsikan mata kuliah. Sebenarnya apa sih mata kuliah Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah? Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas mengenai manajemen lembaga-lembaga keuangan, baik dia perbankan maupun non-perbankan. Jadi ada beberapa lembaga-lembaga keuangan yang akan dibahas pada mata kuliah ini, mulai dari pemberi kebijakan seperti OJK, kemudian Bank Indonesia, ada bank umum konvensional, bank umum syariah, kemudian BPR secara konvensional dan syariah, kemudian ada BMT dan koperasi, kemudian berikutnya ada dana pensiun, pegadaian, asuransi, anjak piutang, pasar modal. Seperti itu adalah materi-materi yang ada pada mata kuliah yang saya ampu. Kemudian beberapa referensi yang digunakan, yaitu yang pertama adalah buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah milik Andri Sumitra, kemudian ada dari Tasmir, dan masih ada beberapa lagi referensi yang bisa digunakan pada mata kuliah ini. Perkuliahan ini menggunakan metode DIA, yaitu Deliver, Interaction, dan Assessment. Nah, dimana kita menyampaikan materi-materi kepada mahasiswa, kemudian ada interaksi yang kita lakukan dengan mahasiswa, kemudian yang terakhir adalah penilaian, bagaimana kita menilai mahasiswa tersebut. Nah, baik, melanjutkan manfaat mata kuliah. Jadi manfaat mata kuliah ini adalah lembaga keuangan adalah sektor yang sangat dinamis, sehingga mata kuliah ini harus selalu mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Setelah mengikuti mata kuliah ini, maka diharapkan mahasiswa dapat mendemonstrasikan pengetahuan mengenai dasar-dasar pengelolaan dan mekanisme kerja lembaga-lembaga keuangan dengan baik yang beroperasi dengan sistem konvensional dan syariah. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini di sini saya akan membacakan mengenai kontrak perkuliahannya. Jadi yang pertama adalah poin pertama, manfaat dari mata kuliah. Jadi lembaga keuangan dan ekonomi syariah ini merupakan sektor yang sangat dinamis, sehingga mata kuliah ini harus selalu mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa bisa mendemonstrasikan pengetahuan mengenai dasar-dasar pengelolaan dan mekanisme kerja lembaga keuangan. Berikut adalah video pembelajaran yang sudah saya buat. Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, kabar sehat teman-teman ya. Materi kita pada hari ini adalah mengenai
pasar modal seperti itu. Sebenarnya belum ini pasar modal. Sudah berpikir ya. Kemudian ada yang bisa mendeskripsikan ya apa sih pasar modal? Sebelum kita lanjut materi ya, ini kita coba untuk mengenai apa pasar modal. Mungkin dulu waktu SMA itu di salah satu mata pelajaran ada materi mengenai pasar modal mungkin, atau apa yang kalian bayangkan ketika mendengar istilah pasar modal? Ya, sekarang. Baik, satu pengertian pasar modal dari Mas Elio. Kemudian yang lain, pasar modal apa? Kalau mendengar istilah pasar modal itu apa? Yang lain. Ayo apa-apa, coba aja dulu. Kalau pasar transaksi atau model itu seperti apa? Atau kita lanjut ya, itu tadi ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh Pak Bicara. Jadi secara istilah gitu ya, pasar modal itu ya apa namanya, tempat bertemunya gitu, tempat bertemunya pihak yang kelebihan dana gitu, atau memiliki dana lebih kepada pihak yang memang membutuhkan dana untuk dikelola sebagai apa modal usahanya. Jadi itu disebut pasar modal. Secara gampangnya seperti itu. Kemudian di sini tempat bertemunya pihak yang perlu dana jangka panjang. Kemudian ada pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial. Jadi seperti itu tadi, ada perusahaan butuh dana, kemudian mereka mempublish perusahaannya, itu di Bursa Efek Indonesia, dan sahamnya bisa dimiliki oleh siapapun untuk membeli sahamnya sebagai modal kegiatan pada usaha tersebut. Tapi nanti ada syaratnya, usaha apa saja sih yang bisa terdaftar di Bursa Efek. Jadi ketika kita berbicara tentang pasar modal, berarti nanti kita berbicara mengenai Bursa Efek Indonesia, seperti itu, apa saja yang ada di dalamnya, seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada istilahnya. Jadi istilahnya pasar modal atau merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang, obligasi, kemudian equity atau saham itu sendiri, kemudian reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Jadi ketika kita berbicara pasar modal itu nggak cuma investasi saham, tetapi ada program-program lain, ada reksadana, obligasi, ya. Jadi banyak programnya. Kemudian pada dasar hukum pasar modal. Nah, di sini ada beberapa dasarnya bahwa pelaksanaan kegiatan Bursa Efek Indonesia seperti salah satu pasar modal adalah memiliki dasar-dasar hukum. Jadi ada beberapa, ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan Bapak LK, kemudian ada peraturan Bursa Efek itu sendiri, kemudian ada undang di dalamnya, yang ada yang sudah pernah kita bahas. Kemudian di sini ada fasilitatornya di pasar modal, ada Bursa Efek. Kemudian apa sih Bursa Efek? Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Apa sih efek? Kemudian ada lembaga clearing dan penjaminan. Kemudian ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, di sini ada tugas
dari bursa efek tugas-tugasnya menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Jadi di Indonesia, di bursa efek Indonesia sekarang ada sekitar 700 lebih perusahaan yang publis, itu yang sahamnya bisa dimiliki oleh semua orang, siapapun gitu. Jadi kalau mau beli saham kalian juga bisa gitu. Kita punya galeri investasi, udah ada yang dikenal galeri investasi, belum ada yang tahu. Nah, jadi kita Fokus Ekonomi itu ada yang namanya galeri investasi. Jadi di situ kemudian ada teman-teman dari kelompok studi pasar modal yang biasa mereka mempelajari lebih dalam apa sih pasar modal. Kemudian kemarin juga baru ikut ada ikut kompetisi seperti itu dari teman-teman KSPM. Jadi kalau berbicara investasi, jadi ini berbicara pasar modal itu berarti ya berbicara investasi. Kemudian instrumen investasi itu banyak, ya. Jadi apalagi saat ini, kalau mungkin orang tua kita, gitu, nenek atau kakek kalian belanja dulu itu investasinya real ya, tanah, misalnya, bangunan, seperti itu. Kalau sekarang itu instrumen investasi sudah luas, selain ada tanah, bangunan, kemudian investasi emas misalnya, kemudian investasi saham salah satunya, reksadana juga termasuk investasi seperti itu. Jadi banyak instrumennya. Instrumen investasi yang bisa kita pelajari. Kemudian kalau kalian sering dengar istilah trading saham, gitu. Sering ya, atau udah ada pelaku trader apa mungkin. Kemarin kan ada yang baru saja sama MUI, jadi diharapkan gitu. Jadi pernah tahu nggak mereka bilangnya bahwa kripto ada istilahnya yang kripto, kemudian ada trading forex, trading saham gitu. Dan yang sebenarnya sih itu tinggal pilihan gitu. Bagaimana kalian memilih seperti sebenarnya investasinya. Kemudian bagaimana mempelajari, karena berbicara investasi itu berarti kita juga berbicara mengenai resiko, kemudian laba yang kemarin seperti itu. Kemudian ketika kita belajar risiko, berarti kita juga harus berani untuk mempelajarinya. Jadi apa saja sih harus diketahui ketika kita investasi saham, kemudian apa saja yang harus kita ketahui ketika kita menjadi trader untuk produk lain misalnya seperti itu ya. Jadi kalau di trader saham atau investasi di saham itu berarti kan investasinya kepada perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek, kemudian segala sesuatunya dipublish ke publik seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui keadaan perusahaan tersebut. Jadi dari perusahaan ini salah satu cirinya perusahaan yang terdaftar di bursa efek itu perusahaan yang punya gelar TBK di belakangnya. Jadi misalnya PT Indosat TBK, PT Garuda TBK, atau PT BNI TBK. Yang bersangkutan yang punya gelar TBK adalah perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek, itu ya. Kemudian ini ada lembaga partisipatornya tadi. Kemudian ini ada struktur masuk modal, jadi ada Kementerian Keuangan, Bapak Pemda, Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Keuangan. Kemudian ada bursa efek. Kemudian di bawahnya ada perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodalnya, kemudian ada editornya atau perusahaan. Kemudian proses pelaksanaan perdagangan di bursa efek seperti ini. Jadi di bursa efek itu ada dua jenis investor, ya. Jadi ada trader, ada investor. Jadi ketika trader memang dia sudah menguasai fundamental dan teknikal dari perusahaan. Jadi kita belajar, karena ketika kita belajar perusahaan itu berarti kita belajar tentang bagaimana keadaan suatu perusahaan. Bagaimana sih perusahaan itu, mempelajari bagaimana laporan keuangannya,
mempelajari apa produk yang dijual. Kemudian dan kalau trader itu sekarang beli jual seperti itu. Tetapi beda dengan ketika kita misalnya investor saham atau kita menabung saham. Jadi kita bisa nabung secara periodik. Misalnya kita jadwalkan setiap tanggal 5 saya mau nabung saham PT Garuda 100.000 misalnya. Itu tapi rutin dilakukan 100.000. Gimana sih cara belinya? Nanti akan kita bahas. Nah, kemudian di sini ada efek dan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang dari harga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, pernyataan kontrak, investasi kolektif, kemudian kontrak berjangkaan efek dan setiap derivatif dari efek. Kemudian apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atau perseroan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perorangan. Jadi saham itu kalau dulu bentuknya surat, ya, jadi surat apa namanya bukti kepemilikan suatu saham perusahaan. Misalnya kita punya sahamnya PT Indofood gitu, ada buktinya surat. Kalau sekarang sebenarnya digital, jadi statementnya itu dikirim lewat email, gitu. Atau kita misalnya bisa melihat secara online bagaimana keadaan perusahaan. Jadi sahamnya. Nah kemudian kalau kita mau beli saham itu ada syaratnya atau ada minimalnya gitu. Jadi beli saham itu nggak bisa satu atau dua lembar. Jadi istilahnya adalah lot, satu atau dua lot, tiga lot, dan seterusnya. Satu lotnya, satu lot saham itu 100 lembar saham. Jadi misalnya di saham PT Garuda, saham PT Garuda itu murah loh teman-teman gitu. Jadi satu lembarnya 250 rupiah misalnya. Nah, jadi 250 rupiah dikalikan 100 lembar. Itu satu lot harganya. Kemudian kalau mau misalnya, dan nanti ketika kita berbicara perusahaan itu kadang-kadang jadi ada perusahaan yang apa ya istilahnya blue chip gitu, jadi perusahaan emang yang secara fundamental teknikalnya itu sudah bagus, tetapi juga ada saham bagus mahal. Tapi ketika kita pemula, itu kita bisa mempelajari dengan ambil yang orang dulu nih, gitu, yang misalnya kita bisa 100.000 misalnya atau 200.000 satu lot, gitu, kita bikin setiap bulan. Itu jadi menabung saham. Jadi nabungnya nggak lagi nabung di bank gitu ya, nggak hanya menabung di bank, tetapi juga menabung pada saham perusahaan. Perusahaan seperti apa itu yang harus kita baik kita pelajari. Namanya kita mau investasi, gitu. Masa apa namanya mau sekarang aja produknya, kita kan harus tahu. Gitu. Jadi ini juga bisa sebagai apa ya antisipasi kita. Sekarang banyak investasi bodong misalnya seperti itu. Misalnya keluarga kita didatangi apa namanya sales satu pemasaran gitu ya, seorang pemasak yang menawarkan investasi ABC dengan keuntungan sebulan 50% misalnya. Kemudian kalian punya uang, kira-kira kalian mau nggak 50% sebulan? Mau nggak kira-kira? Mau. Yang lain mau nggak? Mau nggak? Untuk kerja ada kita kasih uang, kita kasih uang ke orang yang menjadikan nanti keuntungannya 50%, 70% seperti itu. Tanpa kita mengetahui misalnya dengan atau tanpa kita mengetahui dengan jelas apa usaha yang dilakukan, seperti itu, bagaimana kegiatannya, seperti itu, apa produknya yang dijual misalnya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita bisa bahwa ketika kita investasi juga kita harus secara logika juga kita harus berpikir dong, mungkin nggak sih dengan usaha seperti apa.
usaha apa yang dilakukan dengan modal sekian bisa memberikan keuntungan separuhnya gitu atau bahkan lebih gitu. Kita harus bisa jeli gitu melihat usaha itu. Jadi jangan mudah tergiur gitu ya. Jadi jangan mudah tergiur. Kemudian bagaimana analisanya? Ditanya gitu, ketika memang logis, kemudian perusahaan yang terdaftar di OJK misalnya, oke, sah-sah aja gitu. Kami mau investasi di situ. Kemudian konsepnya. Nah, konsep dasar saham seperti ini. Jadi Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso, perlu modal 8 juta, namun hanya memiliki 1 juta. Kemudian dia mengumpulkan orang untuk nambahin modalnya. Kemudian nanti dibagi gitu kan keuntungannya. Jadi konsep sederhananya seperti ini. Ya. Kemudian keuntungan saham. Nah, jadi ada keuntungan saham itu ketika kita menabung atau berinvestasi di saham ada dua istilahnya. Jadi ada dividen, ada capital gain. Ya. Jadi apa sih dividen? Merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Gitu. Kemudian kalau capital gain itu biasanya nih, misalnya kita beli bulan ini saham Garuda, kemudian ternyata bulan kemarin kita beli saham Garuda, ternyata bulan ini saham Garuda itu naik, kemudian kita jual dan laku. Kan kita punya selisih kelebihan ya, keuntungan itu yang namanya capital gain. Jadi kelebihan dari kita jual, dari kita beli, kemudian kita menjual itu kelebihan capital gain. Nah, kemudian setiap usaha, setiap apapun yang kita lakukan, gitu ya, pasti mengandung resiko. Ya, apapun pasti mengandung resiko. Kemudian kalau di saham juga resikonya, namanya capital loss. Kemudian ada resiko likuidasi. Tapi ketika kita mau belajar, ya jangan takut gitu. Ya, kemudian saran juga kalau untuk pembelajaran itu ya pastinya harus pada saham-sahamnya memang murah tapi nggak murah nanti. Ya, jangan saham-saham murah. Tapi kalau ketika kalian punya bisnis di situ, nanti akan berjalan terus. Kemudian akan ada yang namanya saham gorengan, akan ada yang namanya perusahaan yang tidak bisa memberikan dividen misalnya dari kemudian psikologinya, secara psikologi kita bagaimana ketika kita berinvestasi kemudian dapat keuntungan banyak, kemudian kedepannya gimana gitu. Karena nggak bisa kita hanya dia tetap analisnya harus berjalan gitu kan, misalnya teknikal dan legalnya seperti apa gitu. Jadi nggak bisa berdasarkan perasaan gitu kalau yang seperti kita. Jadi memang harus benar-benar kita melihat bagaimana hasil keuangannya seperti itu. Kemudian produknya ada obligasi, ada reksadana, ada obligasi terbuka. Kemudian reksadana. Kemudian kalau di daerah investasi di tempat kita itu khusus emang usaha. Jadi kalau mau tahu tentang reksadana itu dia datang segmentasinya. Jadi gini, Bu kalau saya menjadi usaha seperti apa ini tapi ya. Syaratnya sama dengan ketika kalian mau menjadi nasabah perbankan. Kemudian atau
Ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Yang lain dulu, yang lain. Ayo. Gak apa-apa, pertanyaan singkat. Ya, ayo mbaknya atau siapa? Ayo. Sebutkan nama dan daerah. Baik, Pak. Bagaimana caranya menjadi investor saham? Jadi investor saham itu sebenarnya ketika kita mau menjadi nasabah perbankan misalnya, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara saham, itu kan pasti dalamnya ada bursa efek Indonesia, kemudian perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Sama kayak tadi bilang kita ada Bank Indonesia, kemudian ada Bank Umum, baru nanti kita sebagai nasabah gitu kan ya. Nah kalau di apa namanya perusahaan sekuritas, perusahaan kalau kita ingin menjadi nasabah atau investor saham itu datangnya ke perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas, bukan kita datang ke pasar ke BI-nya, bukan ke bursa efek Indonesia-nya, tapi kita datangnya itu ke apa perusahaan sekuritasnya. Jadi ada yang pernah dengar yang sekuritas, kemudian my banking sekuritas, kemudian ada iPhone sekuritas. Jadi yang ada sekuritasnya itu biasanya di situ dia apa namanya produk-produk yang dijual adalah saham, kemudian obligasi, reksadana, kemudian kita buka akun. Nah, apa saja sih cara buka akunnya? Yang besar, yang tidak. Kalau kalian datangnya ke galeri investasi, baru saya ngobrol dia belajar saham. Bagaimana sih kalau saya mau jadi investor saham? Datang aja bisa apa? Data secara online nanti di download, kemudian kita input, nanti input, kemudian ada saldo pertamanya untuk mahasiswa itu hanya 100.000. Dengan 100.000 kan kalian itu sudah menjadi investor di pasar modal. Kalau dari kita bekerja samanya dengan MNC Sekuritas, jadi untuk fakultas ekonomi, MNC Sekuritas dan bursa efek Indonesia wilayah Lampung. Dan tidak semua universitas punya baju galeri, ya, tidak semua universitas punya. Dan alhamdulillahnya kita termasuk salah satu universitas yang punya galeri. Kemudian kakak-kakak KSPN-nya juga aktif sebagai media sosial, aktif di IMG-nya. Kemudian ketika kita belajar ada ya ada pasarnya, ada pasar sekunder, kemudian besar menjadi jual kepada investor. Jadi ada info kapan perusahaan itu mengeluarkan sahamnya untuk dipublish ke masyarakat. Karena perusahaan yang terdaftar di bursa efek itu kan saat itu semakin lama semakin banyak itu yang dia terpublish. Dengan begitu masyarakat itu bisa banyak pilihan. Di bawah sekarang kan pemerintah juga masih menggalakkan program yang usaha seperti itu, kemudian edukasi, memberikan literasi kepada akademisi, kepada mahasiswa gitu. Bagaimana apa sih investor itu, harapannya agar investor domestik, investor domestik kita atau perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek itu sahamnya dimiliki oleh warga masyarakat Indonesia gitu. Jadi bukannya orang asing yang punya sahamnya, tapi bagaimana kita bisa mengambil peran gitu, memberikan modal kepada perusahaan, kemudian perusahaan menjalankan kegiatan usahanya, kemudian keuntungannya jadi kembalikan lagi ke warga Indonesia seperti itu, tidak lagi ke warga asing seperti itu. Jadi program-program itu dengan kalau dulu mau jadi investor saham kalian butuh uang banyak, orang kaya yang bisa jadi investor saham gitu. Kalau
100.000 pun dengan metode tadi, misalnya nabung saham gitu aja. Saya mau nabung sama perusahaan untuk belajar deh, misalnya setahun ini saya mau, atau sambil saya belajar saya mau beli per bulan saham. Nanti akan ada keuntungan yang segera rasakan. Ya. Jadi dari kegiatan usahanya, nah usahanya itu apa? Kegiatan usahanya harus tahu. Misal perusahaan Indofood, ya produk-produk Indofood itulah yang dibuat juga diproduksi. Atau Bank BRI misalnya, yang kegiatan perbankan gitu. Seperti itu. Kemudian manfaat pasar modal. Seluruh manfaat yang tadi ke literasi dan edukasi, dan ternyata peningkatan investor selama masa pandemi dari tahun 2019-2020 seperti itu ya, peningkatannya itu sangat tajam gitu, meningkat tajam, dan itu didominasi oleh pemuda-pemuda. Jadi umur antara umur 20 sampai 35 tahun gitu. Jadi yang banyak bergerak itu gitu. Kemudian penambahan PSID seperti itu banyak dikuasai oleh anak-anak muda Indonesia. Kemudian sehingga pasarnya, pasar domestik atau investor domestiknya itu sudah meningkat, sudah mulai baik keadaannya. Tanpa diberikan kepada pihak yang memang butuh dana dan akan mengelola dana tersebut seperti itu. Dengan saya untuk itu saya 100.000 itu udah bisa memberikan pendanaan di perusahaan. Jangan berpikir tentang jumlah nominalnya gitu, tapi ketika itu dikerjakan oleh banyak orang, itu 100.000 dikali 10.000 mahasiswa misalnya, itu nilainya sudah sangat besar seperti itu. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Jika nanti akan ada pertanyaan, bisa misalnya ada di kelompok gitu ya, di grup kita gitu, ketika ada pertanyaan-pertanyaan boleh masuk ke situ. Kemudian bisa kita bahas lagi, bisa ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum sempat keluar atau belum sempat terucap hari ini seperti itu ya teman-teman. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan.